وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini sekarang sampai ayat 46 doang bukan gini? Tadi ada tulis. Baik, Pak. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu begitu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka pasti akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali padanya. Itu orang-orang yang khusyuk. Baik, akan kita bahas insyaallah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, melalui firman ini Allah Ta'ala menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan dengan cara menjadikan kesabaran dan salat sebagai penolong. Jadi ini Allah memberikan kunci kebahagiaan pada kita, ikhwan, sabar dan salat. Dan didahulukan sabar sebelum salat. Sebagaimana dikatakan Muqatil bin Hayyan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan cara menjadikan kesabaran dalam mengerjakan berbagai kewajiban dan salat sebagai penolong. Kejarlah akhirat dengan cara apa? Jadikan sabar itu sebagai asas dan modal untuk mengamalkan kewajiban dan salat sebagai penolong agar antum bahagia dunia akhirat. Coba orang yang sabar tuh bahagia nggak kira-kira ya kawan? Bahagia. Memang pas lagi dia bersabar itu seolah-olah apa ya, sedang menggenggam bara gitu. Tapi kalau dia melihat efek dari sabar setelah selesainya musibah atau selesai momentum kesabaran, dia akan bersyukur, ternyata ketika itu saya sabar, itu hikmahnya itu besar. Coba kalau ketika itu saya nggak sabaran. Ya, di antaranya contoh. Sabar terhadap guru yang kaku. Ya. Atau gurunya nggak kaku, tapi ngece terus. Iya. Jadi harus sabar. Adapun kalau di sini kan ya Abu Marema, di sini pertengahan ya. Dibilang kaku enggak, dibilang ngece iya ya. Nah. Ada guru yang ustadz ya, syekh ya. Justru ustadz-ustadz yang dulu itu bukan ganas ya, tegas gitu loh, killer kalau bahasa orang-orangnya. Ini guru killer nih, padahal killer pembunuh loh, bahaya banget ya. Gurunya itu tegas banget, ya, disiplin, masya Allah ya. Kalau sama Dina, namanya Ustadz Muhammad Qasim Muhajir, itu guru anak. Dan anak mencintai beliau karena Allah Ta'ala. Waktu anak kelas 3 SMP, jadi beliau ini dari Banyuwangi nih. Anak menceritakan guru anak gak apa-apa. Anak gak menceritakan buruknya kok. Emang gak punya burukan yang anak tahu. Beliau insya Allah baik semua. Waktu 3 SMP anak punya sahib namanya Iqbal, kakak kelas anak. Iqbal ini kalau bicara itu
mungkin lebih banyak bohongnya daripada benernya. Ya. Kalam fadhi gitu. Kalam omongnya itu Masya Allah. Sesuatu yang kecil bisa dramatis karena lisan beliau. Mungkin undur-undur akan dianggap reptil gara-gara beliau. Saking dramatisnya kalimatnya itu. Dan matanya itu kalau cerita itu seperti mau keluar dari tempatnya. Saking Masya Allah itu. Seru, benar seru. Semua orang terbius dengan cerita beliau. Padahal beliau mungkin khurafatnya lebih banyak daripada kenyataannya. Itu nanti bakal datang nih tahun depan ada seorang ustadz lulusan Madinah. Ngomong itu sampai kayak gini. Matanya itu sambil, kalau antum lihat filmnya Jimmy Carter yang jadi apa? Matanya tuh antum lihat nanti ustadz lulusan Madinah. Beliau itu ngelihat batok kepala antum aja tahu antum habis sarot. Tahu nggak sarot? Sarot itu kabur dari pesantren ke kota buat sarot, kabur tanpa izin. Itu sarot namanya bahasa kita. Hati-hati. Itu kita yang masih percaya khurafat dan takhayul ketika itu. Terbius nih. Kita yang suka keluar tanpa izin bakal ketahuan nih maksudnya ini nih. Masalahnya kelihatan dari apa namanya? Iya dari apa batok kepala ngeliat kan kita kan kalau duduk di kelas nih duduk gini kan. Ustadznya kan lewat gini, ngeliat kepala kita aja, ngeliat gini aja, udah bilang, tadi malam habis kabur ya, itu loh. Pikiran kita gitu tuh, khurafatnya tuh. Kan serem kalau ada ustadz kayak gitu kan, ini dukun aja nggak ada kayak gitu loh. Itu gitu, kita ketakutan gitu loh. Ya, dan ustadz ini tegas banget orangnya. Ya dan ternyata benar memang tegas maksudnya. Tapi khurafat yang tadi enggak. Itu khurafat itu yang tadinya itu nggak ada ustadz kayak itu nggak ada. Tahu ini habis kabur, tahu ini habis nggak ada. Tapi tegas Masya Allah. Tegas itu ibarat Umar bin Khattab. Iya. Kalau ada beliau santri-santri kabur, bukan setan, santri-santri yang kabur. Maksudnya santri yang bandel tuh kabur, takut ketahuan habis ngapa-ngapain. Tapi beliau itu dengan tegasnya Masya Allah. Ya ya kalau tegas dan beliau mendidiknya Masya Allah tegas. Tapi beliau itu juru dakwah yang Masya Allah. Kalau di masyarakat banyak membuka masjid-masjid yang Masya Allah. Maksudnya membuka lahan dakwah di masjid-masjid. Dan kepada masyarakat beliau Masya Allah santunnya luar biasa. Kepada kita tegas karena kita kan dalam penggemblengan, wajar lah. Ya beda lah, wajar. Itu kalau misalnya menghukum kita salah enggak sholat berjamaah atau kabur dari pesantren atau gimana. Dulu kan pukulannya pakai rotan nih kan. Pakai rotan ini dipukul nih. Apa ini namanya? Bagian bawah kaki nih, telapak bawah nih ya. Itu angkat kaki satunya depan masjid di sini nih disaksikan oleh jumhur. Ya jumhur santri disaksikan. Seru kalau beliau yang teplak. Ditahan dulu sama beliau biar apa? Biar bengkak dikit. Teplak gitu. Dan ana subscribernya. Tapi ana sabar karena nggak bisa ngelawan. Ana sabar. Dan sampai sekarang itu guru yang paling ana cintai itu beliau, hafizahullah. Beliau banyak memberikan pelajaran dari segi dakwah. Iya. Itu berharga banget, beneran berharga. Ana jadi ngerti gitu. Masya Allah, ngerti rasanya. Iya, makanya ana pengen banget melakukan itu ke antum sebenarnya. Nah, jadi justru dengan mungkin bukan Java ya, Java itu kan ke aku ya. Beliau nggak ke aku, beliau Masya Allah. Ana kalau ketemu beliau pas sudah lulus itu kayak teman Masya Allah. Dan beliau menasihati antum tulawin ad-da'wah, berikan warna untuk dakwah, berdakwalah antum. Beliau memesankan ana untuk itu, untuk selalu berdakwah, ngajar. Begitu Masya Allah. Jadi dengan kekakuan dan seperti itu ditingkahi dengan kesabaran. Maka insya Allah dengan sabar tersebut itu akan banyak gerbang terbuka ikhwan. Nah, apalagi kalau kesabaran ini bukan terhadap guru-guru, itu kan orang tua setelah orang tua kita. Kesabaran terhadap orang tua kandung kita itu harus jauh lebih berlipat. Iya, karena berkah itu ada pada orang tua. Orang tua itu nggak mesti benar. Tapi bukan di situnya poinnya. Poin keberkahannya adalah di kesabaran kita terhadap kadang jafanya dan kakunya sebagian orang tua. Iya, sabar aja, disabarin aja. Maka dengan itu apa?
Dengan itu insya Allah akan banyak pintu yang terbuka gitu loh. Antum akan lihat para asatizah yang mereka rata-rata sukses ikhwan. Antum tanya kepada mereka, Ustadz, guru yang paling berkesan siapa untuk antum? Pasti di antara mereka menyebutkan justru guru yang militan. Guru yang militan. Ya. Adapun guru yang oke-okean, lembek dan oh ya boleh. Pak Ustadz sakit, oh ya silahkan istirahat. Pak Ustadz, disilahkan semuanya. Itu malah nggak berkesan ya. Paling berkesan tuh pada ustadz-ustadz yang apa? Yang membuat antum tuh inget gitu loh. Ingat ilmunya tapi ya. Ingat ilmunya, ingat ketegasannya. Seperti itu. Iya. Terkenang di hati antum insyaallah. Seperti itu. Ya. Ini Ummahat kayaknya pada sibuk sendiri. Ada apa ya Ummahat, akhwat? Ada pekerjaan di sana akhwat? Halo? Ini kayaknya dari tadi kok banyak kesibukan di belakang sana. Ada masalah atau gimana? Nggak kedengeran? Gimana ya? Hah? Nafsunya? Tafsir? Tafsir emang di halaman berapa? Nggak ada. Tafsirnya nggak ada di buku. Tafsirnya nggak ada di buku. Adanya di sini doang nih di buku saya. Di buku yang di print nggak ada tafsirnya. Jadi kalian mencari sesuatu yang tidak ada. Nggak ada. Oh jadi dari tadi disibukkan dengan itu ya. Masya Allah. Begitulah ketika orang melakukan hal yang tanpa bertanya, nggak bertanya, malu bertanya, sesat di belakang masjid, gitu kan? Coba bertanya tadi, Ustaz tafsirnya di mana Ustaz? Gitu. Nggak ada, nggak di buku, nggak di buku. Taib, oleh karena itu di sini katakan, oleh karena itu Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran, kata Imam Al-Qurtubi. Ramadan itu syahrus sabr, bulan kesabaran. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabar pada ayat tadi adalah menahan diri dari perbuatan maksiat. Karena disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan berbagai macam ibadah dan paling utama adalah ibadah salat. Umar bin Al-Khattab mengatakan, sabar itu ada dua. Sabar ketika mendapatkan musibah itu baik. Dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Lebih berat mana menurut antum, ikhwan? Yang kedua. Ya, sahih yang kedua. Ya, sabar untuk istiqomah di atas ketaatan itu berat memang. Tapi sabar menahan gejolak maksiat di masa seperti ini, Masya Allah, susah. Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, kesabaran itu adalah pengaduan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya dan mengharap keridhaan di sisi Allah serta menghendaki pahala Allah. Nah, kesabaran adalah syakwa mengadu pada Allah atas apa yang menimpanya dan mengharap keridhaan Allah dan pahalanya. Terkadang seseorang merasa cemas tetapi ia tetap tegar, tidak terlihat darinya kecuali kesabaran. Ya. Dan itu yang harusnya kita menjadi seperti itu. Laki-laki itu kayak gitu. Perempuan juga sebaiknya seperti itu. Tapi laki-laki harus seperti itu. Kalau laki-laki isi ngeluh doang, malulah sama jenggot. Jenggot doang panjang, dikit-dikit ngeluh. Ustaz, afwan Ustaz, ada cuan nggak Ustaz? Hah? Ustaz, afwan Ustaz, anak-anak belum bayar SPP. Coba susahnya apa? Sama, gitu kata Ustaznya. Emang bener sih Pak, saya belum bayar SPP sih. Bukan karena banyak duit, lupa. Ustaz, ini ngadu ke Ustaznya. Padahal laki-laki. Ya. Ini kan apa ya? Mempermalukan kelelakiannya. Gak layak seperti ini. Laki-laki itu adalah yang kelihatan tegar meskipun hatinya berbadai. Masya Allah. Jadikan quotes.
bikin meme. Laki-laki itu adalah apa? Lupa lagi tadi namanya. Yang tetap tegar walaupun hati berbadai. Masya Allah. Iya. Kecamuk di hatinya tidak memudahkan lisannya untuk bergerak mengeluh. Masya Allah. Tulis selalu, jangan ketawa doang. Iya. Bentar lagi akhir bulan ini. Antum jangan ketawa doang. Ya, begitu ya ikhwan. Itu laki-laki ya. Lantas apakah perempuan juga selayaknya rajin mengeluh? Enggak juga. Hanya kalau perempuan sering mengeluh itu lebih kita maklumi dibandingkan laki-laki ya enggak? Karena perempuan membutuhkan pengeluaran output atau outcome kosakata lebih dari laki-laki. Iya, laki-laki harusnya lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran. Perempuan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Makanya kalau belanja lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya, laki-laki ahli belanja, perempuan yang kerja cari pemasukan. Salah, kebalik ya. Laki-laki harus banyak pemasukan. Pemasukan ilmu, pemasukan materi. Begitu, ya. Jadi, terkadang seseorang merasa cemas, tapi ia tetap tegar. Tidak terlihat darinya kecuali kesabaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, kata beliau, Rasulullah SAW jika ditimpa suatu masalah maka segera mengerjakan salat. Ini juga riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi SAW karena Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah, atau dalam riwayat lain idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW kalau dirundung suatu masalah, hazabah itu atau enggak? Kalau antum tahu hizb. Kenapa hizbi disebut hizb? Karena terkurung di dalamnya. Itu hizbi itu. Antum harus ikut tatanan di dalam kehizbian antum. Enggak boleh antum berbicara di luar peraturan hizb antum. Maka hizb. Nabi SAW idza hazabahu amrun, ada perkara yang membuat beliau terpenjara. Apa maksudnya? Yaitu mentok kemana-mana gak ada solusi. Fazi'a ila shalah, maka beliau bergegas salat. Salat apa maksud? Salat apapun, salat sunnah. Begitu. Antum kalau mentok, ya, bingung, salat. Sampai sebagian orang saking nggak bagusnya ini, nggak bagus yang ini. Kalau antum lupa akan sesuatu, nggak tahu mentok pikiran, nggak tahu di mana antum taruh, salat. Ntar setan yang bakal ingetin antum. Karena kan biasanya kita kalau sholat apa? Ingat banyak hal-hal yang tadi nggak ingat. Itu dari setan kok itu, setan khonzab itu di pikiran. Kalau ini nggak benar. Tapi kalau antum punya masalah, nggak ada solusi, sholat. Dan sholatnya ini juga sholat apapun mencari solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan berikan solusi itu. Semua dari kita nih, baik udah nikah, dua nikah atau belum nikah. Semuanya punya apa? Punya problematika, punya masalah. Salat. Ya. Sebenarnya udah nikah juga banyak masalah ya, Pak. Apalagi semakin usia tua tuh semakin banyak masalah. Anak bela tuh. Iya. Alwi, anak bela. Ada potongan tapinya. Rasulullah SAW jika ditimpa suatu masalah maka segera mengerjakan sholat. Ya, akhwat ya. Biasanya akhwat ini kalau ada masalah bingung curhat. Ya, curhat sama teman-temannya. Teman sekama, teman sepermainan. Aku mau curhat nih, curhat kepada makhluk terlebih dahulu sebelum kepada Allah. Ini salah. Coba sholat dulu, tapi Ustaz lagi haid. Ya udah, tetap minta sama Allah terlebih dahulu sebelum kepada teman. Ya, sebagian teman itu adalah musuh dalam selimut, hati-hati. Belum tentu dia akan senang dengan kabar gembira, belum tentu dia sedih dengan kabar buruk. Bisa aja sebaliknya. Ya kan? Ada kabar buruk, wajahnya sedih, hatinya lompat-lompatan, bisa aja senang dia. Maka hati-hati dengan manusia yang tidak bisa antum percaya 100% kecuali Rasulullah SAW. Iya, begitu. Jangan antum menelanjangi diri antum bulat-bulat di depan manusia. Ya. Apalagi di medsos, ya. Begitu. Mengenai firman Allah, "Wasta'inu bis sabri was salah." Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala
dengan sabar dan salat. Dikatakan bahwa sabar dan salat merupakan penolong untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, sesungguhnya ha di sini, ha kata ganti, yaitu salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk salat itu ringan. Bahkan kok udah selesai aja, itu orang yang khusyuk. Cuman khusyuknya di bidang apa dulu? Apakah khusyuk karena kembali ke agama Allah atau khusyuk karena dunia? Nah, ini dia. Ada orang kelihatan khusyuk tapi yang dipikirin tuh dunia. Tiba-tiba udah salam aja, wah alhamdulillah senang dia. Ini bukan khusyuk yang dimaksud. Memang ringan rasanya sholat. Maka kata sebagian mereka, pekerjaan itu akan terasa ringan kalau nggak dikerjakan, ya kan? Pekerjaan akan pikiran akan terasa ringan kalau nggak dipikirin. Taraweh, kalau di sini anak taraweh cepat kalau di sini. Karena kalau di sini ya, tarawehnya satu halaman satu rakaat, wah itu mengaburkan dakwah, jadi janganlah, udah belum siap kalau sini, belum siap. Misalnya taraweh udah baca alif lam, jangan mim deh, yang ro-nya, alif lam ro. Ya, kalau alif lam mim kan bisa, wah mungkin Al-Baqarah nih, gitu kan. Ini alif lam ro. Atau alif lam mim ro. Wah, orang-orang yang awam bilang, udah alif lam mim tambah ro pula, pasti lebih panjang ini. Ya kan? Alif lam mim aja udah panjang, Al-Baqarah tambah ro-nya. Ini orang saking gak ngerti Al-Quran nih. Udah seuzon duluan nih, udah seuzon duluan. Bisa jadi terjadi kayak gitu sama orang. Karena jahilnya jadinya. Karena gak ngerti gitu loh. Akhirnya, wah, udah putus asa duluan. Akhirnya, ya udahlah gak usah dipikirin, pikirin aja dunia. Takjil, pikirin apa gitu. Ringan memang, tapi gak ada isinya. Yang dimaksud illa 'alal khashi'in di sini khusyuk karena tadabbur. Khusyuk karena tadabbur. Baik tadabbur terhadap ayat atau tadabbur terhadap zikir atau antum mengingat dosa-dosa antum. Makanya kalau orang mengingat dosa-dosanya dalam sholat, dia merasa akan pengen lama aja sholatnya. Dia melihat ingat dosa-dosanya pas dia lagi sujud. Dia merasa kayaknya pengen lama sujud. Jangan angkat dulu, pengen lama gitu sujud. Kayak pengen mengeluarkan sesuatu yang selama itu menjadi janggal, menjadi ganjalan di hati. Dan memang sholat itu solusi, ikhwan. Kalau antum ada yang janggal di kalbu antum dekat pada Allah dengan cara sholat. Maka insya Allah pelong. Ya, betapa banyaknya orang yang berwajah kemenangan setelah sholatnya dia. Wa innaha lakabirah. Berarti beban yang sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Mujahid mengatakan yaitu orang-orang mukmin yang sebenarnya. Sedangkan Abduhaq mengatakan wa innaha lakabirah. Berarti bahwa salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk dalam ketaatan kepada Allah, yang takut akan kekuasaan Allah serta yakin dengan janji dan ancaman Allah. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan makna ayat tersebut, wahai sekalian orang-orang alim dari kalangan ahlul kitab, mohonlah pertolongan dengan menahan diri kalian dalam ketaatan kepada Allah dan mendirikan salat yang dapat mencegah kalian dari kekejian dan kemungkaran serta dapat mendekatkan kalian kepada keridhaan Allah. Hal itu sangat berat, salat itu sangat berat kecuali bagi orang khusyuk, yaitu mereka yang tunduk patuh dalam ketaatan padanya serta merendahkan diri dan takut padanya. Tapi ayat ini bukan hanya untuk Israel, untuk kita juga. Berarti di antara kunci khusyuk adalah antum taat pada Allah sebelumnya, rendahkan diri pada Allah Ta'ala. Kalau kita ini ahli maksiat, rajin maksiat, dan salat ini hanya sebagai simbolis dan seremonial belaka, nggak bakal terjadi kekhusyuan, ikhwan. Ya, makanya maksiat itu bisa berefek pada khusyuknya kita pada salat. Tetapi kalau kita salat untuk menetralisir hati kita dan menghapus kita dari maksiat yang tadi kita lakukan, insya Allah bisa khusyuk. Kalau antum niatkan salat ini sebagai momentum taubat dan kembali kepada Allah dari dosa-dosa tadi, ya insya Allah bisa. Tapi kalau antum nggak mau taubat, dah maksiat, salat, antum nggak dapat momentum salat. Walaupun antum Allahu Akbar itu kayak orang-orang biasa, Allahu Akbar, ya, masya Allah.
Masya Allah gitu. Maksudnya orang lihat tuh, takbirnya aja udah gitu bro. Allah. Ragu dia. Ulang lagi. Oh. Takbir lagi, ya. Takbir terus terus sampai imamnya udah apa udah salam. Assalamualaikum. Akhirnya dia kehilangan tuh Al-Fatihah, kehilangan apa. Dan dia akhirnya sholatnya buru-buru akhirnya. Iya, akhirnya begitu. Itu waswasatus syaitan seperti itu. Iya. Para masyayikh Saudi yang di Masjidil Haram atau di Madinah, habis istawu sufufakum istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar langsung. Kalau kita kan banyak mereknya dulu. Udah kelihatan. Iya, yang belakang ngeliati ini si Entong lama banget nih. Lama banget. Siapin apa sih? Kalau ulama justru udah langsung Stawu sufufakum istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar gitu. Tanpa lafal niat langsung. Karena dia udah tahu bakal sholat apa. Justru itu lebih benar karena apa? Lebih langsung ke sholat gitu loh. Yang namanya persiapan untuk khusyuk ikhwan, itu disiapnya bukan pas mau sholatnya, tapi sebelum antum ke masjid. Iya. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kalau misalnya mau ke masjid, jalan dengan tenang walaupun terlambat. Tenang jalan, jangan lari. Begitu. Salah kalau antum buru-buru ke masjid karena mau terlambat sholat langsung lari itu salah. Karena walaupun antum lari terus udah di sini Allahu Akbar, tetap nggak bisa khusyuk. Kenapa? Belum siap imannya. Belum siap. Tapi tenang aja, tenang. Saking tenangnya 4 rakaat selesai. Ya. Ini keterlaluan kok ini. Siapa orang yang khusyuk? Pertama yang tadi sebelumnya, semua ayat yang berikutnya sebelumnya adalah orang-orang yang apa? Taat pada Allah Ta'ala, tawadhu' kepada Allah Ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah Ta'ala dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Nah, berarti ikhwan, kalau kita mau khusyuk, antum ingat bahwasanya antum akan mati. Bahkan dalam hadis disebutkan yang maknanya salatlah kalian seperti salat muwaddi', yaitu salat orang yang mau berpisah. Yang seolah-olah ini salat terakhir antum. Coba bayangin. Kira-kira bakal totalitas nggak? Bakal totalitas karena mengira ini salat terakhir saya belum tentu nanti masih hidup setelah salat ini. Begitu. Ayat ini menyempurnakan kandungan ayat sebelumnya. Maksudnya bahwa salat dan wasiat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah. Yakni mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat dan dikembalikan kepada Allah. Artinya semua persoalan mereka kembali kepada kehendak Allah. Kalau misalnya antum lagi salat, terus kemudian mendengar lafal zalim dari ayat waz-zalimin, ya, zalamu dan seterusnya, antum kemudian ingat bahwa saya dulu pernah nyolong, misalnya, kira-kira gimana? Atau dulu antum pernah menzalimi orang lain, misalnya, antum pernah merampas hartanya dan antum nggak tahu orang itu di mana sekarang. Kepikiran tuh, ini baru bagus, ya. Biasanya kan kita lewat-lewat aja, ya. Taib. Jadi kita yakin nanti bakal ada hisabnya untuk semua ini. Makanya Nabi SAW menganjurkan sebenarnya kalau misalnya selesai sholat, selesai bacaan sholat, bacaan ayat, ya. Habis Al-Fatihah kan baca surat nih, baca ayat nih. Udah selesai mau ruku' nih, ada jeda. Itu sunnah. Nabi begitu, ada jeda. Ya, tapi jangan terlalu lama, kan? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sebenarnya sunnah walaupun enggak wajib tapi sunnah. Diam dulu bentar. Allahu Akbar gitu. Kenapa begitu, ikhwan? Karena itu lebih
lebih menenangkan. Karena mungkin orang yang mendengar itu dia sedang sedang menikmati tadabburnya terhadap ayat itu, dan jangan langsung dipotong dengan Allahu Akbar untuk ruku. Biarkan dia. Dan kadang-kadang kita gitu. Terutama ayat Al-Takatsur, "Tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Setiap kali pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Langsung terbayang di kita segala kenikmatan bakal ditanya di hari kiamat gitu kan. Enggak sempat kita Allahu Akbar dulu. Jeda. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Ya, walaupun itu tidak wajib. Ditorek gimana ditorek? Biasanya kayak gitu nggak? Jeda berapa detik? 2 atau 3 atau 4 detik? Tergantung imamnya. Ya, ya nggak wajib, memang nggak wajib. Ya, tergantung imamnya. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama dianggap apa? Dianggap antum nggak hafal ayatnya. Dan juga yang belakang jangan sok tahu. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Imam diam sejenak. Yang belakang sok-sokan nambahin. Nambahin apa coba? Ayat udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wal asri. Enggak lah, ini mau udah selesai, bukan itu, bukan ke sana. Imamnya jadi digeleng-geleng, imamnya geleng-geleng. Aduh, yang belakang ini siapa sih ini gitu. Ya begitu. Jadi untuk membuat sholat kita berkualitas, ingat akhirat dan anggaplah sholat tersebut sholat yang terakhir kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.